Hai semua, kali ini aku akan membuat video tutorial untuk uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan juga homogenitas menggunakan aplikasi Minitab. Sebelumnya, aku sudah menyiapkan contoh data uji untuk uji validitas dan juga reliabilitas sejumlah 40. Di sini kita bisa langsung aja input datanya ke Minitab dengan copy data dari Microsoft Excel ke Minitab. Kita paste. Nah, datanya akan muncul langsung terinput semua. Selanjutnya kita pilih stat, lalu basic statistik. Kita pilih correlation. Lalu kita input data dari S1 sampai total, lalu select. Nah, kita ke graph. Di sini kita pilih statistic to display on plot, itu correlation and p-values. Oke. Nah, di sini sudah keluar output dari uji validitas Minitab. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan fokus pada tabel correlation saja. Perlu diperhatikan bahwa dalam uji validitas kita memperhatikan R tabel ya. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Sebaliknya, kalau kurang dari R tabel, maka data tidak valid ya. Nah, nilai tabel dari 40 data 5% taraf signifikan adalah 0,312 ya. Kita lihat output data kita, semuanya dari S1 sampai S5 itu valid karena R hitungnya lebih dari R tabel. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, kita pilih stat, lalu kita pilih multivariate dan item analisis. Di sini kita pilih S1 sampai S5 aja, totalnya nggak usah dimasukin ya. Select, lalu kita klik OK. Nah, output datanya akan menjadi seperti ini. Kita akan fokus pada Cronbach alpha-nya saja. Perlu diingat, jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70, maka data dinyatakan valid. Sebaliknya, kalau kurang dari 0,70, maka dinyatakan tidak valid. Kita lihat hasil output Minitab tadi, Cronbach alpha-nya adalah 0,9505 ya, yaitu lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa data reliable atau uji reliabilitas data sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke uji normalitas dan juga homogenitas. Di sini aku juga sudah menyiapkan contoh data ujinya. Kita langsung aja copy and paste ke Minitab. Oke, kita paste ke Minitab. Nah, kita akan langsung ke stat, lalu basic statistik, lalu kita klik normality test. Di sini kita pilih satu variabel dulu, yaitu yang eksperimen. Kita pakai Anderson-Darling untuk tes for normality-nya. Nah, ini adalah output dari eksperimen. Selanjutnya kita bisa langsung cek yang variabel kontrol. Sama seperti tadi. Select. Nah, jadi kita sudah punya output dari kedua variabelnya ya. Selanjutnya, perlu diingat juga dalam uji normalitas, jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, kalau kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.
Dari hasil output Minitab kita, nilai p-value dari eksperimen itu adalah 0,226. Lebih dari 0,05 sehingga berdistribusi normal atau uji normalitas data sudah terpenuhi ya. Selanjutnya untuk yang kontrol itu p-value-nya 0,101 yang juga lebih dari 0,05. Jadi datanya juga berdistribusi normal. Terakhir kita akan cek untuk uji homogenitas. Kita pilih Start, lalu ANOVA, lalu kita pilih Test for Equal Variances. Nah, untuk bagian ini, kalau datanya ada di satu kolom aja, kita pilih yang itu. Kalau datanya ada 2 kolom, kita pilih yang ini. Karena kita tadi datanya 2 kolom, jadi pilih yang itu ya. Untuk responsnya, kita pilih eksperimen dan kontrol sekaligus. Lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari uji homogenitas kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kita fokus di p-value Leibniz test ya. Perlu diingat, kalau di uji homogenitas, nilai p-value Leibniz test-nya lebih dari 0,05 itu datanya disimpulkan homogen. Kalau kurang dari 0,05, maka data disimpulkan tidak homogen. Lalu dari hasil output Minitab kita, Leibniz test p-value-nya 0,112. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data homogen atau asumsi uji homogenitas data sudah terpenuhi. Terakhir, I just had to let you know you're